Hidup di era global saat ini memang tidak dapat terlepas dari sebuah fakta bahwa terdapat kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Lantas bagaimana yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata? Simak penjelasan yang akan kami sampaikan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Afifah, Ayu Lestari, Alifah Nur Fauzan, dan Ayu Yustika. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis ketergantungan Sri Lanka terhadap China pada kasus pembangunan pelabuhan Hambantota pada tahun 2007 hingga 2017. Sri Lanka memiliki nama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka yang merupakan anggota dari negara-negara persemakmuran di mana sektor pertanian, ekspor sektor pertanian ini menjadi tulang punggung dari negara Sri Lanka. Namun demikian, banyak sektor-sektor lain yang sebenarnya menjadi potensi bagi negara Sri Lanka seperti garmen, rempah-rempah, tekstil, hasil laut, karet, kelapa, kemudian di sana juga banyak jenis batu mulia, situs bersejarah, dan objek wisata yang sayangnya belum dapat dioptimalkan oleh Sri Lanka karena berbagai keterbatasan sumber-sumber. Sehingga Sri Lanka ini perlu melakukan kerjasama atau negara lain ini memberikan bantuan kepada Sri Lanka. Nah, kemudian Sri Lanka yang memiliki masalah kesejahteraan dan juga perdagangan ya memilih untuk melakukan kerjasama dengan China dalam ekonomi perdagangan. Nah, hal ini tertuang pada kebijakan kerjasama China yaitu Belt Road yang inisiasinya adalah terkait pembangunan pelabuhan sebagai penggerak ekonomi Sri Lanka itu, karena kan ketika ada pelabuhan maka akan membantu proses ekspor dan impor dari negara Sri Lanka. Namun sayangnya Sri Lanka ini tidak berhasil mendapatkan manfaat dari kerjasama dengan China tersebut. Justru Sri Lanka ini mendapatkan ketergantungan gitu ya kepada China, karena pembuatan pelabuhan tersebut menjadi utang dan masalah baru, sehingga akibat ketidakmampuan Sri Lanka untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh China, akhirnya pelabuhan tersebut diserahkan kepada China. Sementara teori yang kami gunakan pada studi kasus kali ini adalah teori ketergantungan paradigma palsu, di mana teori ini mencoba untuk menghubungkan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan oleh para pengamat atau pakar internasional. Nah, sehingga akibat ketiadaan atau terbatasnya pengetahuan yang tepat guna untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan, akhirnya kaum elit politik ini justru cenderung mengabaikan kebijakan, sistem kebijakan dan juga struktur kelembagaan yang khas negara berkembang. Nah, lantas bagaimana studi kasusnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adanya pandangan Cina Deep Trade diplomasi membuat Cina membangun proyek obor atau One Belt One Road sebagai upaya membangun jalur sutra dalam perang dagang. Salah satu proyeknya yaitu yang ada pada jalur pelintasan yang melewati wilayah Sri Lanka. Kemudian pada suatu waktu Sri Lanka berkeinginan untuk membangun sebuah pelabuhan di kota Hambantota karena memiliki letak yang strategis dan bernilai ekonomis yang tinggi. Hal tersebut sangatlah membutuhkan banyak dana. Oleh karena itu, Cina mengambil kesempatan itu dan melakukan kerjasama dalam pembangunan pelabuhan Hambantota, di mana Cina menjadi investor dan penyokong ekonomi besar bagi Sri Lanka yang akan menguntungkan Sri Lanka karena sejalan dengan pengembangan serta pembangunan infrastruktur yang bertujuan agar dapat memajukan Sri Lanka. Di sisi lain, Cina memiliki tujuan sendiri, yaitu ingin membangun kembali jalur sutra kuno yang sudah ada serta menciptakan Maritime Silk Road inisiatif di Sri Lanka. Kerjasama pembangunan dalam pelabuhan di kota Hambantota itu sudah dimulai sejak tahun 2007. Cina memberikan bantuan berupa pinjaman pembangunan pelabuhan tersebut. Pembayaran pokok dan bunga untuk pinjaman saat itu sebesar 1,5% dari kewajiban pembayaran hutang luar negeri di Sri Lanka. Akan tetapi, Sri Lanka tidak dapat membayarkan pinjaman dari Cina ini hingga masa tenggatnya karena Sri Lanka telah memiliki hutang yang cukup tinggi pada sebelum dan sesudah adanya kerjasama ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada relevansi teori. Seperti yang kita tahu pada pemaparan sebelumnya bahwa teori yang dipakai dalam kasus ini adalah teori paradigma palsu.
Jika dikaitkan dengan kasus ketergantungan internasional Sri Lanka terhadap China dalam proyek pembangunan pelabuhan Hambantota, maka relevansi yang dapat ditarik adalah Sri Lanka merupakan negara berkembang yang membutuhkan bantuan dan pinjaman dana dari negara maju, dalam hal ini China, untuk mendukung pembangunan negaranya. Sri Lanka sebagai negara dengan masalah kesejahteraan sosial dan perdagangan memilih melakukan kerjasama ekonomi dengan China. Salah satu aspek kerjasama yang diinisiasi oleh China adalah pembangunan pelabuhan. Sri Lanka membutuhkan pelabuhan sebagai bentuk penggerak ekonomi negara dan memudahkan dalam ekspor-impor. Pelabuhan ini juga dimanfaatkan China untuk menyalurkan komoditi ekspor-impor, ditambah dengan fakta bahwa pelabuhan tersebut merupakan jalur perdagangan China dalam One Belt One Road Initiative. Menurut Putra et al. Pada tahun 2019, bentuk kerjasama seperti ini merupakan bentuk penguatan kepentingan nasional negara kaya yang bersanding dengan negara berkembang di bawahnya. Sri Lanka tidak berhasil mendapat manfaat dari kerjasama ini yang diinisiasi oleh China sebagai negara kaya. Pembangunan pelabuhan malah menimbulkan ketergantungan Sri Lanka berdasar perjanjian yang telah disepakati oleh Sri Lanka dan juga China. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana dampak dari ketergantungan Sri Lanka terhadap Cina dalam proyek pembangunan pelabuhan Hambantota. Jelas bagi Cina sendiri, ketergantungan ini merupakan dampak positif bagi Cina. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Cina ingin menghidupkan kembali jalur sutra kuno serta menciptakan Maritime Silk Road Initiative. Dengan adanya ketergantungan Sri Lanka terhadap Cina, maka hal tersebut dapat diwujudkan. Hal inilah yang menjadikan kehadiran Sri Lanka ini menjadi begitu penting, dikarenakan letak pelabuhan yang dimilikinya ini sangat strategis dan bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Selanjutnya juga Cina dapat membangun proyek obor yaitu One Belt One Road yang merupakan salah satu upaya untuk membangun jalur sutra baru. Tujuan dari adanya proyek ini adalah bagaimana caranya agar wilayah Cina dapat terkoneksi dengan wilayah-wilayah yang ada di luar Cina yang strategis, entah itu melalui jalur darat maupun laut. Selanjutnya Cina juga dapat mengambil alih pelabuhan Hambantota ini untuk 99 tahun lamanya yang dimulai sejak Desember pada tahun 2015. Tidak hanya itu, Cina juga dapat menguasai area di sekitar pelabuhan yang mempunyai luas kurang lebih 130.000 hektar. Area yang lumayan luas untuk dijadikan sebagai sumber atau tempat untuk berinvestasi sebesar mungkin. Sedangkan untuk Sri Lanka sendiri, ketergantungan ini berdampak negatif, yakni Sri Lanka jelas memiliki ketergantungan kepada Cina dalam sektor keuangan. Hal ini juga disebabkan oleh keterlibatan Cina dalam meredakan konflik yang ada di Sri Lanka, yakni konflik etnis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.